Pas waktu saya jaga ada kejadian, ada anak kecil 3 naik sepeda. Itu ada yang kecil sekitar umur 8 tahun, 10 tahun sama sekitar 12 tahun. Nah tiba-tiba ada mobil tronton yang buat ngangkutin aqua galon kalau nggak salah tuh. Nah itu anak yang kecil, paling kecil tuh 8 tahun itu kelindes gitu. Ya di depan pabrik saya tuh, tempat saya jaga. Pas saya patroli ada di ruangan tuh yang lantai 2 tuh. Jadi bau bangke hanya di tempat itu doang. Misalnya ada keramik nih, cuman ada di dua keramik doang. Asal kita bergeser itu bau bangkainya hilang. Pokoknya di tempat itu doang, satu titik tuh bau bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Dedi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Dedi? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, Bang Dedi ini dari mana tadi Bang? Saya dari Babelan, Pak. Babelan. Ya. Oh, Babelan Bekasi ke sana lagi ya? Iya. Iya. Tahu. Oke, di sini Bang Dedi mau menceritakan tentang apa nih Bang? Kalau boleh tahu sedikit aja dulu Bang Dedi. Ya itu waktu pengalaman saya di tahun 2012 security di Jakarta, tepatnya di perusahaan farmasi ya. Yang tadinya saya nggak tahu itu perusahaan apa, setiap saya patroli kalau malam itu sering gangguin kayak banyak makhluk gaib kayak gitu. Oh, oke. Jadi banyak gangguan-gangguan gitu. Banyak Bang banget. Dedi. Oke, ditahan dulu ceritanya Bang Dedi, kita lanjut setelah ini ya. Siap. Tapi sebelum Bang Dedi menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Dedi ya, mengawali podcastnya ini, mengawali ceritanya, kita ngopi dulu nih Bang Dedi ya, biar nggak ngantuk. Iya. Kayaknya berat banget nih mata. Iya. Iya, silakan diseruput dulu kopi liongnya Bang Dedi. Mantap, enak ya Bang ya. Alhamdulillah enak. Iya enak, ini enak lebih enak dari kopi-kopi yang lain sih kalau menurut saya ya. Oke, Bang Dedi udah siap buat cerita? Siap. Udah. Oke, silakan Bang Dedi. Berawal dari tahun 2012, di mana saya bekerja di perusahaan di salah satu Jakarta, tepatnya itu perusahaan farmasi, distributor farmasi. Ya saya waktu itu emang kerja, saya jalanin kan yang tadinya kerja gajinya dengan, mohon maaf, dengan UMR. Nah di tempat itu gaji saya 2 kali UMR. Oh gede ya. Gede lumayan, karena kan kerja 12 jam, 4 jamnya lembur. Oke. Nah di samping itu saya sering ngalami gangguan apa, kalau di patroli itu sering ngeliat yang kasat mata kayak gitu. Kalau malam itu sering banget, maksudnya kayak patroli kan 2 jam sekali saya nih. Kalau malam kan 4 orang, yang 2 patroli, yang 2 standby di pos kayak gitu. Oke. Pernah ada satu kejadian di malam Jumat, saya udah ngomong sama teman, saya bilang, ini gedung ini jangan dulu, saya bilang. Sampai saya alasan jam 3 waktu itu. Saya bilang, seperti gue lapar, gue mau sarapan dulu, saya bilang gitu ya. Tapi ini si anak
bandel gitu loh. Udah kamu tuh sarapan aja dulu kata dia gitu ya. Saya patroli sendiri gitu ya. Saya bilang saya nggak merasa nggak enak kan ya, ini bocah gimana sih, susah banget diaturnya nih. Sarapan berarti pagi nih. Jam 3. Padahal itu saya bukan sarapan. Oh, oke. Karena saya ini udah yakin nih bakalannya pasti nih nangguin nih. Saya bilang. Oke. Pasti saya bilang. Ya dia jalan sendiri tuh. Udah kamu sarapan aja, saya sendirian nanti patroli. Akhirnya saya yang jadi tadinya sarapan, dia bilang nggak usah dah. Saya nggak jadi kan, akhirnya saya patroli berdua sama dia. Dia jalan depanan, saya belakangan. Pas emang di ruangan staf gitu kan terowongan tuh Pak, di sekat-sekat gitu kan. Dia udah lihat pintu itu udah ada yang ngotek-ngotek sekitaran jam 3 tuh. Oke. Malam Jumat. Ada yang ngotek-ngotek, dia diem kan. Pas itu udah masuk ke lorong tuh. Saya lihat ada kamar mandi 2, perempuan sama cowok. Pintunya dibuka. Cuman lampunya mati dua-duanya nih. Kalau zaman dulu kan disebutnya kan kayak barcode gitu tuh. Kalau kita track gitu, berarti kita tandanya patroli. Kalau kita nggak cetrekin, berarti kita tandanya nggak patroli gitu. Pas itu saya cetrekin dia di belakang saya. Saya bilang, tek. Terus ada suara kan, tamat cicit gitu. Jangan si tikus nih. Nggak lama lagi dibunyi lagi. Bunyinya ketawa kenceng kan, saya bilang. Udah. Itu teman saya yang tadinya berani ngedon juga kan, takut juga. Sampai dia ngomong, sampai dia ngaku tuh, padahal dia orang gengsian. Orang paling gengsi tuh manusia. Terus ada dia, "Det, ngapa? Saya serius ini katanya, takut ini," tadi gituan. Baju saya sampai ditarik, baju belakang saya ini. Dia bilang, udah nggak usah minta tarikan. Saya bilang, ini kita di lantai 2. Oke. Kalau minta tarikan kita jatuh berdua. Dia itu suara makin kencang aja tuh ngikutin saya. Lah saya takut kan, saya lari duluan. Dia main tarik baju saya, ditarik ke dia. Terus sampai ke lantai 1 itu di tangga saya baru jatuh berdua itu. Pas itu saya bilang, lu pas di bawah tuh. Saya bilang, makanya kalau dibilangin tuh ngerti. Saya bilang, saya udah insting di sini bakalan ada. Tapi nggak ngerti. Saya bilang, iya deh, saya baru percaya deh katanya. Akhirnya saya nungguin tuh sampai patroli pagi, sampai denger suara subuh dah tuh, baru berani dah saya patroli lagi tuh. Terus berjalannya waktu, saya mikir ini kerja begini amat ya, saya tinggalin. Kan kesempatan nggak ada lagi kan dengan gaji sebesar itu kan. Security kan sampai 2 kali lipat gitu ya. Saya jalanin. Udah tuh tiap malam dia tuh sering diganggu tuh. Terus ada lagi teman teman tuh ya. Kalau misalkan 2 jam standby di pos, nah yang satu kan patroli tuh. Nah ini kan ada jam istirahatnya. Setiap habis patroli dia istirahat. Oke. Entah itu istirahat di mana, terserah dia ada. Teman ada tuh istirahat di loker. Pas istirahat di loker, posisi sama jam 3 juga. Waktunya di jam 3 patroli, dia bangun dari loker. Pas dia bangun, tiba-tiba di depan pintu ada perempuan lagi nyisir, lagi megang rambut gini kan. Pas itu udah, karena dia bego kali habis bangun tidur. Sampai dia, permisi bu katanya. Oh, sampai ditegur gitu. Iya. Enggak, maksudnya teman saya negur dia permisi Iya, katanya gitu kan. Ya si perempuan itu diam aja. Terus teman saya kayak orang bego, itu lampu semua dimatiin sama dia. Pagi-pagi saya diomelin. Kenapa lampu dimatiin, tadi belum waktu dimatiin. Saya tanya, lu ngapa sih ini katanya. Enggak dit, gua kayak orang bego katanya, malam gue begini katanya. Niat yang tadi tuh yang perempuan nyisir di depan pintu itu. Udah tuh, aduh, kerja begini amat ya udah. Pas waktu saya jaga ada kejadian, ada anak kecil 3 naik sepeda. Itu ada yang kecil sekitar umur 8 tahun, 10 tahun sama sekitar 12 tahun. Nah tiba-tiba ada mobil tronton yang buat ngangkutin aqua galon kalau nggak salah tuh. Nah itu anak yang kecil, paling kecil itu 8 tahun itu kelindes itu. Ya di depan pabrik saya itu, tempat saya jaga. Sampai jarak berapa meter, sekitaran 20 meter itu ada yang teriak warga. Saya kata warga, diteriakin kan. Wah berhenti pak, kata warga. Terus dia nanya, emang kenapa pak? Tuh lihat tuh bannya tuh katanya. Ya Allah, tadi gitu kan. Udah tuh, pas itu udah saya niatnya udah tuh. Sampai banyak polisi ditaburin kopi segala macam tuh, kembang kan segala macam. Sampai saya penasaran itu kronologisnya itu, si anak itu kesian banget itu, maksudnya dia disuruh
orang tuanya malam-malam emang gak punya duit, emaknya suruh ke pasar, suruh minta duit sama bapaknya karena dia gak punya duit. Nah anak itu akhirnya kelindes tuh, akhirnya emaknya pas itu udah setelah kejadian itu tuh sampai lampu penerangan jalan itu sekitar itu kalau malam sekitaran jam 1 itu kayak lampu diskotik, termati, terhidup. Auranya tuh udah enak banget tuh auranya tuh. Termati, ntar hidup, sepi dah tuh semenjak itu tuh. Yang tadi ada tukang mie ayam segala macem nutup dulu itu semenjak ada itu kejadian itu. Dan auranya juga sampai ke pabrik, serem juga. Serem banget emang waktu itu. Terus makin kesini udah tuh. Duh gimana nih ya? Kerja gini banget ya. Kata teman saya udah dah. Kerja udah lumayan di sini, udah kita jalanin aja dah demi anak istri kata gitu ya. Pas dengan berjalannya waktu patroli udah, kalau patroli kan jatahnya kan dua standby nih, yang dua kan patroli, setelah patroli tidur tuh. Kadang-kadang kita juga bingung setelah patroli tidur dia enaknya di mana gitu kan. Tidur di sono digangguin, di sini digangguin ya. Sampai ada teman saya lagi tidur di depan musola. Depan musola itu kan kayak smoking area tuh, ada bangku panjangnya tuh buat tiduran. Sampai dia dari belakang lari ke depan, kencang banget tuh. Saya tanya ngapa lu? Wah tidur di sini katanya nggak enak kata dia gitu ya. Emang apa? Masa gua tidur di smoking area depan musola katanya? Emang apa? Bangku gua diputer-puter kata dia gitu kan ya. Sampai diputer-puter bangkunya tuh di di ini nama dia ada. Udah. Apa dia akhirnya tidur di pos itu sampai kayak apa? Dibersihin sama dia, disapu-sapu, dia tidur di lantai aja katanya. Capek tuh di sini kata dia gitu. Dengan kejadian itu udah makin kesini udah mikir, udah ngomong juga sama istri, ini gimana gini biar kejadian kerja, udah katanya kerja gimana lagi katanya, kata bini kayak gitu. Udah dengan berjalannya waktu bodo amat dah saya bilang gitu ya. Sampai kayak malam itu saya sering main ini bang, maksudnya habis dua yang patroli, nah dua kan standby di pos tuh ganti-gantian, kadang-kadang kita saling ngerjain gitu, antar lu biar nangguin lu. Itu ada 3 gedung. Ada 3 gedung, makanya kalau lagi main kerja lampu dimatiin semua kayak gitu kan. Gua matiin lampu lu begitu kan. Akhirnya kita makin sering begitu sampai pernah kejadian tuh dikerjain tuh kan. Pas jam 1 patroli. Wah ini gak enak banget kan di lantai 3. Itu lorong panjang. Pas itu saya dikerjain semua tuh, teman satu kabur. Pas saya ditangkap, astaga udah kan. Pas nengok dari pusar ke atas perempuan, matanya merah, itu kakinya bentuknya ular. Itu saya kabur bener kenceng-kencengnya saya itu, sampai lemes saya itu, sampai bacaan apa aja itu biar hati juga enak, takut kesurupan doang saya inget gituan. Nggak ngerti itu setan apa, nggak ngerti itu saya itu sampai ke situ. Nah pas masuk paginya udah saya kan saya bilang ini kerja makin sering buat kejadian kayak gini kan. Ada tuh orang lama. Udah tua juga sekitar nomor 70, saya nanya-nanya sama dia. Nah di situ saya baru tahu, oh ternyata pabrik ini dulunya bekas kuburan gitu kan ya. Pantesan banyak kejadian yang nggak jelas kayak gini gitu. Sampai ada juga karyawan lembur, forklift jalan sendiri gitu kan. Saya udah ngomong sama supervisor. Jadi kan di atas danau kan ada supervisor. Saya ngomong, "Beneran apa? Di sini banyak banget gini." Kata dia jawabannya gini, "Itu cuma halusinasi lu aja," kata dia gitu kan. Dalam hati, tadi juga lu ngerasain kalau masuk malam. Untungnya lu masuk pagi terus, saya bilang gitu kan, dalam hati. Nah, dengan kejadian itu semua tuh kan di perusahaan itu kan dikelilingin pohon banyak tuh, seputaran itu kan pohonan semua. Jadi dari pihak perusahaan, direkturnya ngadain ini nebang pohon gitu biar perusahaan kelihatannya terang. Akhirnya ada ini kayak banyak yang kejadian kan kayak udah manggil Pak Kiai aja gitu, biar takutnya ntar jadi masalah pohonan ditebang. Dipanggil lah tuh Kiai, ditebangin semua pohonan kayak macam sedekahan gitu, bikin nasi tumpeng segala macam kan. Akhirnya Pak Kiai itu ngomong sama supervisor saya, "Pak, ini kalau pengen tahu," kata dia gitu ya, "jumlah karyawan sama jumlah makhluk gaibnya banyak makhluk gaibnya," katanya. Baru dah di situ supervisor saya percaya. Baru ngomong sama saya, "Dad, bener juga katanya omongan lu ya? Yang kemarin omongan apa?" "Iya katanya di sini banyak gitu aja." Lah lagian saya masa saya ngomong bohong, saya bilang gitu. Akhirnya dengan benar dia percaya. Dan di situ pun sering kejadian, sampai pernah kejadian siang di toilet juga
ada perempuan kesurupan gara-gara kalau toilet kan pintunya kan nggak full ketutup semua kan toilet itu kan kayak batas lutut itu ya. Jadi pas dia mau masuk pintunya dikunci, terus pas dia nengok ke bawah ada kaki gajah, terus sempet ramai dulu tuh. Kaki gajah. Kakinya gede banget Oke. tuh. Pas itu teriak-teriak, pas didobrak pintunya nggak ada orang, kayak gitu. Udah dengan berjalannya waktu tuh karyawan situ banyak jadi gosip gitu kan, ini serem atau gini. Udah saya makin ini aja, melintir aja kan, makin jadi rame begini nih saya bilang gitu ya. Terus berjalannya waktu ada lagi tuh pas saya patroli ada di ruangan tuh yang lantai 2 tuh. Jadi bau bangke hanya di tempat itu doang. Misalnya ada keramik nih, cuman ada di dua keramik doang. Asal kita bergeser itu bau bangkainya hilang. Pokoknya di tempat itu doang, satu titik tuh bau bangke. Udah gitu teman saya teriak lagi. Apa? Oh di sini bau bangke ya katanya. Dia ninjak lagi ke depan 2 langkah. Di sini enggak kata dia gitu ya. Tuh, coba gua mundur lagi dah katanya. Di sini enggak nih, di sini bau bangke kata dia gitu ya. Saya enak, lu goblok lu ngomong di tempat, saya bilang gitu ya. Terakhir udah turun. Akhirnya saya lari juga dah kalau itu udah. Maksudnya emang kita nggak kita paksain juga nggak mungkin berani. Kalah kita iman kita kalah gitu kan. Patroli terus udah tuh pas itu enaknya malam minggu doang soalnya di depan agak rame banyak pada nongkrong gitu ya. Kok di situ kalau udah malam Jumat habis hujan udah dah sepi banget apalagi patroli luar tuh. Pernah patroli luar ada satu titik tuh. Saya bilang ayo maju kata saya gitu. Atau teman gini. Tangan saya dipegang. Tak dulu tuhnya. Emang apa noh lihat. Lu mah udah dah mundur. Udah ada kuntilanak lagi nyatin aja kuntilanak. Tapi kita untuk ngeliat itu nggak berwujud dari muka, paling dia dari samping, rambutnya doang panjang, bajunya putih kayak gitu. Ada di bawah pohon kayak gitu. Udah pas jalan-jalan saya mikir ya, ini terusin patroli terusin nggak katanya. Tak dulu gue iseng kata dia gitu ya. Kita ngopi dulu ya katanya, ngerokok. Ya udah dah, terserah. Sampai saya patroli saya ngilangin takut, saya pakai headset aja udah. Dengerin musik apa aja yang keras deh yang ngilangin takut gitu. Udah pas itu ada tuh emang di tempat yang paling rawan tuh ruangan server. Ada tuh ruangan server, jadi itu server tuh ruangannya satu lorong itu panjang. Di situ yang tadi saya lihat perempuan kakinya ular di situ. Di ruangan itu. Iya di ruangan itu di lantai 2 itu. Terus ada lagi di situ ada 3 tempat nih, tempat yang harus kita singgah, area perkantoran yang harus kita singgah gitu. Pas ada di yang satu lagi ruangan, setiap kita kalau barcode itu, sampai pernah saya ditaburin kembang melati, saya bilang ini kembang sampai naruhin malam-malam begini nih, saya bilang kayak orang kurang kerjaan ya orang, saya bilang gitu ya. Tapi kalau orang nggak mungkin, saya bilang ya, bodoh amat, saya bilang udah tuh saya lu patroli udah tuh. Pas sampai turun udah, sampai teman juga ada ngomong begini bahasanya, lu patroli itu jangan pada bercanda mulu atau gitu ya. Kita mau sholat isya kan, ini orang gimana sih pakai ngakutin lagi, ntar lu gua kerjain malam saya gitu ya. Udah tuh pas dia patroli saya kagetin, dia malah kesurupan. Kesurupan dia bener waktu itu, sampai saya masukin YouTube juga waktu itu. Oke. Oh kesurupannya kayak ngamuk-ngamuk gitu. Ngamuk, badan saya ditonjokin sama dia. Emang saya salah, saya diem aja deh, biarin dah. Lagian emang kita udah tahu kayak gitu, jangan gitulah maksudnya. Sama-sama inilah maksudnya, jangan kayak gitu juga. Terus kalau di luar juga itu kita kalau sholat isya, soalnya kan musola kan adanya di area ruang tengah ya. Kita kan posnya kan di depan, kebetulan itu posnya emang gede, berapa hektar tuh ya. Itu kalau sholat isya di atas jam 9, kita kalau sholat tuh kayak ada merhatiin gitu. Makanya teman-teman juga kalau yang tahu nggak ada yang berani, jarang ada yang berani. Apalagi kalau udah nggak ada karyawan paling sore juga jam 5 lah, jam 5 itu. Waktu jam pulang jarang lembur. Paling lembur orang karyawan juga mikir,
iseng juga. Sampai tadi saya bilang kejadian forklift jalan sendiri gitu. Pernah sampai kayak gitu. Di situ emang sering kejadian. Maksudnya emang tadinya kan emang bekas tanah kuburan ya. Lagian juga di jalan depannya itu sering orang banyak yang kelindes kontainer juga. Soalnya kan tempat emang warawiri kontainer di situ, pengiriman barang. Ayo terus sebelum berjalannya waktu, saya dipindah ke cabang. Ada dari cabang itu. Nah itu cabang itu jarak pos dari gudang itu jauh, kira sekitaran 100 meter lah kurang lebih. Pernah sore karyawan katanya ada yang lembur, saya lihat di CCTV emang ada yang lembur. Pas itu udah sih, ada nih ya udah tuh. Dengan berjalan waktu lah, ini bocah nggak taunya tuh bukannya si itu karyawan itu. Ituan Pak, nyerupain manusia. Okay. Saya udah nelfon sama supervisornya, Pak ini sini lembur ya. Enggak, ada di rumah aja. Ini siapa CCTV? Udah pas saya lacak lah, ini bener-bener kagak ada kan orangnya gitu, si perempuannya. Sampai nyerupain manusia itu. Soalnya emang di cabang itu kiri kanan dekat kayak saluran air gitu Pak. Lagian juga jarang disinggahin sama orang. Sampai di situ ada pun seri tempat naruh motor. Saya mimpi sekali, malam pertama mimpi sekali. Maaf ya payudaranya gede, besar cewek tuh ya. Saya ngimpi, pas besok malam lagi ngimpi dia lagi. Lah ini kayak, maksudnya ini ngimpi secara kebetulan, apa gimana kan saya bilang ya. Sampai saya curhat sama teman yang lama di situ, gimana sih? Wah lu si nih si Marni gitu kan. Marni itu saya, dulu pernah di sini pernah hidupnya diperkosa apa gimana gitu di daerah situ. Udah. Wah pantesan dia bilang ciri-cirinya gini ya, ininya gede, payudaranya iya atau gitu. Wah pantesan, gue ditarik mulu sama dia, sering ngimpi sama dia gitu. Maksudnya ngimpi sampai bersambung gitu, ngimpi dia lagi. Udah tuh saya ngomong ke supervisor dah. Dan saya nggak betah dah di sini dah. Saya alasannya nggak betah karena saya intinya saya jujurnya takut dah sama dia dah. Soalnya kalau di cabang itu jaga cuma berdua. Nah kalau di pusat kan jaga enak berempat kan, berdua. Kadang-kadang yang satu keluar makan segala macam kita sendirian ya. Kadang jam 1 jam 2. Emang tempatnya sepi, buat gak ada orang, begitu gelap kan, jarang disinggahi sama orang. Akhirnya pindah lagi saya tuh ke pusat lagi. Kerja kasih ini gak enak banget kerja begini ya. Saya ganti orang tuh sama anggota, beda-beda teman lagi kan, beda-beda teman. Akhirnya teman alhamdulillah dapat teman satu jebolan pesantren. Ini mendingan kali ini jebolan pesantren kan, masa takut juga saya bilang. Udah tuh, emang pas jebolan pesantren enak sih patroli dia. Setiap ada kejadian apa pokoknya kayak patroli ini kadang-kadang toilet nih, kamar mandi bunyinya kayak orang ketawa kencang banget kan. Tapi kalau dia mah enak kok, kita walaupun kita jalan depanan belakangan tuh dia nggak gentar, nggak ngajakin lari. Ayo aja saya berani dah kalau teman berani. Kadang-kadang kalau teman takut kita ngikut takut juga, ikut lari juga. Alhamdulillah dia di bulan pesantren saya, sama dia saya nyaman waktu sama dia. Nah dan terus saya nih namanya si Jamal itu saya bilang bocahnya lucu, kalau setiap dengar atau ngeliat dia orang kagak lari kagak apa, tau tek gini aja diem tuh. Lah kita kan jadinya bukannya nambahnya jadi lucu gitu, ini lucu gimana ya udah. Di samping itu juga agak kopakan agak mendingan gitu, maksudnya kalau tim yang kemarin kan setiap patroli kita dikerjain mulu. Kalau lagi patroli ntar lampu dimatiin kayak gitu. Ada di daerah area parkir motor tuh kalau malam tiba-tiba ada anak kecil gitu ya. Patroli dia bilang, nih ada anak kecil, mana tuh? Lah ini bocah ngapain tadi gitu ya? Emang orang jam segini? Emang jam berapa ini kata dia gitu, kata saya. Lihat jam 1 tadi gitu ya. Lah logikanya gimana kalau jam 1 ada bocah kecil di situ? Lah bukannya orang tuh kata si Roman gitu ya. Bodo amat udah kita jalan aja kata saya gitu ya. Ya udah lagi ngirauin orang begitu. Udah jangan lewat situ, kita muter aja kata teman gitu ya. Udah muter. Udah kita ngobrol cerita sama teman yang di depan tuh yang jaga di pos di depan. Hati-hati lu jangan lewat situ lu. Emang apa? Ada anak kecil loh. Lu ngarang lu, anak kecil dari mana? Gua jaga di sini dari tadi kagak ada yang lewat kata dia gitu kan. Lu kalau nggak percaya entar aja patroli lu lihat sendiri dah saya bilang gitu ya. Udah. Jadi gantian patroli itu kita kebagian jam 3, saya dari jam 1 ke jam 3 tuh ya. Nah dia jam 3 patroli. Nah di laut situ juga, itu pas giliran dia kagak ada. Itu anak kecilnya nggak ada, hilang.
Terus di sampingnya juga seperti kejadian juga, di samping pabrik itu kan pabrik buku ya, sampai rame juga waktu itu pas saya patroli. Itu tuh katanya ngapa wartawan pada kabur jam 2. Emang kenapa tuh yang lembur katanya ngeliat ini apa burung batang katanya terbang kata gitu ya. Ah bener loh sebenernya. No itu pada lari di belakang kata gitu ya. Saya samperin, mbak kan pagarnya kan kebetulan ini ya, saya kadang-kadang pagarnya cuma batas layar doang gitu, bisa ngeliat. Mbak ngawang lari mbak, pak ada kurung batang katanya terbang gitu ya. Ah bohong, saya kalau bohong ngapain tuh orang pada lari semua kata dia gitu ya. Udah saya ngobrol-ngobrol kan security yang samping, saya bilang pak itu ngapa sih pada lari? Iya katanya karyawan ada yang ngeliat kurung batang terbang. Loh kok bisa begitu pak? Saya nanya sama security. Lah ini pak tadinya pabrik bapak pabrik saya sama, bekas kuburan juga tidak gitu ya. Oh pantesan kata saya begitu. Tapi bapak nyaman sini, nyaman tuh jalannya pak katanya gitu. Udah jalannya udah pas dengan berjalannya waktu, ayo saya kerja terus tuh. Saya kerja curhat juga bini dah. Neng apa? Ini gue kayaknya nggak kuat kerja di sini. Emang apa katanya? Kerja gangguan mulu, gangguan apaan? Gangguan gue mulu. Ah udah pak katanya nyari kerjaan susah kata gitu. Gaji gede gitu kok susah. Mau nyari kemana lagi kata istri saya gitu. Udah biarin dah, gue demi lu dah. Saya kata ngomong gitu ya. Udah malam-malam tuh, masuk malam lagi tuh saya jam 7. Posisi hujan. Wah udah, saya udah down duluan kan ya. Ya kerja masuk malam udah serem, hujan lagi. Udah. Taruh motor, anak udah jam 7. Kalau jam 7 tuh saya biasanya matiin AC sama lampu kan setiap ruangan. Ada tuh pas itu udah ini orang kayak yang lemburin ya satu orang udah. Saya liatin, lah ini nggak bergerak-gerak kan, paling pojok kan. Man, ngapa? Ini orang bukan sih lagi lembur. Saya kata begitu ya. Udah tahu tuh dia gitu ya. Tapi kagak bergerak-gerak man, gitu ya. Udah nggak jelas ini katanya. Posisi kan habis hujan deh gitu ya. Ah, terus gitu gimana? Udah tinggalin aja kata saya kata si Roman gitu. Ya udah kalau tinggalin. Saya lari berdua tuh dari itu mah. Maksudnya emang berwujud kan ya. Saya ngedon juga kalau cuma suara mah bodo amat dah. Kalau berwujud begitu mah udah. Jadi yang tadi saya bilang deh gituan nyaru jadi manusia gitu kan. Ada juga kayak gitu sering kejadian kayak gitu. Tapi kita kalau nyari gitu enggak, maksudnya wajahnya tuh jarang bener-bener dikasih lihat, paling dari samping apa dari belakang kayak gitu. Kalau bentuk wajahnya jarang dikasih lihat. Dia bilang man ini awal aja kita begini, saya bilang patroli apa ntar jam 11 jam 3 saya bilang gitu ya. Udah yakin aja lillahi ta'ala. Ya udah gua mama lu dah, lu aja belum pesantren saya bilang gitu ya. Ya udah. Pas itu udah tuh jam 7 patroli kelar. Jam 9 kan temen tuh tim ada lagi 2 sampai jam 9. Nah, saya jam 11 patroli lagi. Patroli hujan-hujan udah di pojokan pas lagi barcode. Ya man ngapa? Bau bangke banget ini man, saya bilang gitu ya. Iya ini kata juga teman saya gitu kan ya. Terus gimana? Udah barcode cepetan aja, jangan segala ngobrol, udah habis itu udah kita langkah 1000 aja, saya bilang gitu ya. Ya udah tenang katanya. Buru-buru ya, iya habis itu udah saya tracking jepret. Saya lari berdua paling pojok kan, takutnya dia nampakin lagi. Saya takut lagi dah udah begitu. Udah dah. Sampai aman, saya cerita sama teman kan. No, pojok begini, gua bangke. Ah lu katanya ngarang mulu lu. Kata temen gitu kan ya. Tadi gua lu ngerasain dia bilang gitu ya. Iya dit bener kata lu katanya di pojokan lu bau bangke gitu ya. Tapi ntar hilang lu saya bilang gitu ya. Ntar kira-kira hilang. Berarti itu kalau gitu ada itu ya udah biarin emang tempat dia saya bilang itu pohon gede-gede banget ya gitu ya. Pas itu man ntar kita patroli jam 3 nih. Ya ta'ala dit. Kita baca-bacaan aja gitu. Sama tuh di gedung lagi tuh. Di gedung pertama aman. Ah, gedung kedua. Wah, ini berkabut lagi nih, man. Ini kayak kejadian waktu yang tim kemarin nih gue bilang nih. Tunda aja dulu ya, kata gitu ya. Tunda gimana orang jatah kita patroli. Udah dah, lanjutin dah, lu mau berani, udah. Pas saya patroli jam 1 di lantai 1 aman, lantai 2 aman, lantai 3 sama, kamar mandi lagi kan. Ya kamar mandi udah pintu kebuka cuma 1 doang, lantai 3 kamar mandi bunyi dia gitu kan. Wah man udah tenang atau gitu ya, tangan saya dipegangin, udah jangan lari itu dia. Enggak ada, gua nggak lari dah ini mah,
cuma ketawa doang, yang penting jangan nunjukin wujudnya kayak gitu kan. Udah, nggak apa-apa kan Det, nggak apa-apa, udah. Habis itu saya nentangin tadi mau sholat subuh udah aman itu. Saya udah ngomong sama supervisor segala macam, banyak kejadian kayak gini. Kalau bisa mah komandan ini apa gimana, apa sedekahan, apa ngajian di sini nih adain bagaimana. Yaudah ntar gua ini dah, gua izin dulu katanya, kata supervisor dari gitu kan. Soalnya kan di sini emang banyak kejadian. Ya udah. Pas malam besoknya, jadi kita ngumpul di pos bareng-bareng. Kebetulan ada kayak patroli gitu dari pusat kan, bawa motor. Saya di depan. Dia kebelet buang air ke toilet. Toiletnya kan ada di posisi di tengah pabrik. Mana Mundan? Saya mau buang air katanya. Berani enggak? Lu jangan nakut-nakutin gua aja lu, kata dia gitu ya. Ya udah sono kok berani mah, saya kata gitu ya. Saya kata, nggak lama lagi dia malah lari. Saya bilang, apa bener lari? Wah bener juga kata lu. Emang apa? Masa kamar mandi katanya ada 2, gua di samping. Nah itu katanya airnya kan bunyi tuh, bunyi kayak ada orang. Gua buru-buru, pas gua lihat kagak ada orang. Kagak taunya dia bunyi, ketawa, cekikan kenceng banget kan. Akhirnya dia lari dah tuh dari kamar mandi, bahkan sletingnya juga belum ditutup. Masih kebuka gitu kan. Akhirnya pas besok udah ngomong, gua besok nggak mau lagi katanya patroli ke area lu katanya. Tempatnya kayak gini banget kata dia gitu. Kan tadi saya bilang di sini mah emang kayak gini, maksudnya kayak gitu. Udah dah katanya gue paham dah, ntar gue ngomong sama supervisor lu. Gue besok males lagi kesini dah kata dia gitu ya. Udah berjalannya waktu, saya ini lagi request lagi, pindah lagi ke cabang saya tuh. Itu mobil truk mulu, mobil truk. Kamar mandinya di poncok paling ujung. Paling belakang kamar mandinya. Ini beda sama cabang yang sebelumnya nih. Iya beda. Jadi ada pusatnya 1, cabang ada 2. Oh gitu. Oke. Pas itu udah, kita tuh kalau ke kamar mandi yang di cabang itu harus bawa motor soalnya jauh banget. Pernah pas saya mau sholat isya jam 9-an kalau nggak salah, otomatis kita ngambil wudhu ya ke belakang sampai bawa motor. Pasti ya ampun, mana hujan kan ya. Ini toilet kenapa lagi lampunya kayak mati kan ya. Tiba-tiba pas lagi jongkok kumur, nah pantat saya nyolek. Kamar mandi ada 2, ada cowok sama cewek. Pas nyolek, astagfirullahaladzim. Udah tuh, wah ini mau nggak jelas ini. Akhirnya udah dah, saya keluar, saya nyalain motor saya. Maksudnya buat penerangan gitu kan ya. Nyalain motor, terus pas saya wudhu, jadi kelihatan terang. Iya, pas itu udah, saya wudhu lagi, saya lanjutin kan. Selanjutnya kayak ada orang begini nih, kayak ada orang matiin saya di belakang. Wah ini mau udah nggak beres kata saya, ini udah dah. Akhirnya saya buru-buru dan lari dah itu dah, bawa motor udah dah, nggak jelas dah. Akhirnya saya wudhu pakai air galon. Saya ke depan lagi ke pos udah pakai air galon aja udah dah. Nah itu ada lagi. Jadi gini, ada di situ kayak semacam cleaning service. Dia kadang-kadang kalau pulang malas, dia nginep di belakang. Kebetulan di belakang itu kayak ada semacam ponseri. Ponseri itu ada tempat kayak ada tidurnya gitu, tempat tidurnya sepi. Namanya si Boy dah gitu ya. Boy, mana lo? Tidur gua di belakang. Ya udah. Pas dia tidur, si Boy tidur sekitaran jam 3. Saya kalau di cabang kan jaga berdua ya. Teman saya juga suruh jaga di pos sendiri. Nah saya ngeliat si Boy jam 2. Saya bilang, lah ini si Boy enak banget tidur, saya bilang gitu ya. Ditemenin sama cewek di samping dia lagi duduk aja kan ya. Set. Ini mah cewek kayaknya gak jelas juga ini cewek. Kok cewek begini sih? Udah tuh. Saya ngedown juga jam 2. Saya panggil teman saya. Partner saya tuh di pos. Kenapa? Lihat si Boy tidur noh. Lah tuh siapa urusannya? Dia tidur, ada yang nemenin cewek. Saya kata begitu ya. Yang mana lu? Ayo ngintip. Saya kata begitu. Ayo kalau cewek ngintip. Saya ngintip. Lah iya kata dia gitu ya. Wah ini bukannya cewek dia gitu ya. Lu kan gak percaya, terus gimana sih Boy bangun jangan lo kata gitu ya. Lu berani maraninya? Gak berani lah, takutnya ntar dia marah gitu ya. Terus gimana nih? Udah biarin dah, kita timpukin dulu dari sini supaya dia pergi. Saya timpukin dua tuh, pakai batu tuh. Pas itu dengan sendiri nggak ada tuh cewek itu. Baru si Boy bangunin, Boy bangun pindah tidur pindah. Saya gitu ya. Emang apa? Ntar gue ceritain di pos dah, jangan di sini. Udah, saya ceritain. Ngapa lu bangunin gua? Tadi dulu tidur ditemenin sama cewek. Oh serius lu katanya. Tuh tanya tuh si Anu tuh.
serius boy, nggak bohong gua, makanya tadi gua sengaja buat nipukin. Ya udah gua di sini aja, gua nggak berani tidur di belakang, kata dia gitu. Udah tidur situ udah bareng sama saya di pos itu bertiga jadinya saya tuh. Terus waktu itu udah pagi-pagi saya cerita teman-teman, jadi rame lagi kan. Pas rame dengan berjalan waktu saya pindah lagi ke pusat lagi, kan kita kena rollingan terus kan ya. Pas pusat udah saya tanya teman-teman, gimana sini enak? Ah sama aja kata dia gitu ya, banyak juga kejadian gitu ya. Kejadian apa aja? Itu kemarin kata karyawan ternyata gitu ya. Kenapa lagi karyawan? Pas lembur ada kan, jadi kayak manajer itu lembur, manajer itu kayak supervisor pak, kalau dibilang itu nggak ngerti. Akhirnya karyawan disuruh lembur, berapa orang tuh, 5 orang di gudang, lembur. Nah itu tiba-tiba forklift jalan sendiri, laporan tuh ke manajer. Akhirnya tuh si karyawan langsung disuruh pulang sama dia. Udah pas disuruh pulang, akhirnya yang namanya lembur malam tuh sekarang udah nggak dibolehin sama manajernya karena sering kejadian. Tapi di situ semua karyawan tutup ini, maksudnya tutup mulut, jangan sampai kedengar sampai media, takutnya rame doang, takutnya perusahaan jadi jelek doang. Pas malamnya saya ngumpul-ngumpul di pos udah tuh kayak, ayo patungan nih beli apa nih? Udah beli tempe mendoan ya udah. Pas beli tempe mendoan jam berapa tuh? Jam 2 nyantai itu. Anak-anak gak ada yang berani tidur, udah males tidur. Pas beli patungan ada tuh dari pos kan ada tuh ruangan yang depan itu ya. Itu emang posisinya lantai 2 nyala. Ada hordengnya. Teman satu teriak, ngapa? Itu siapa yang jalan tuh di lantai 2 gitu ya. Ah apaan sih lu jam 2 begini di lantai 2 ada yang jalan. Lu lihat no, kata teman saya yang satu lagi, serius itu emang ada yang lewat tadi gitu. Cewek lah katanya, kayak ada yang niatin gitu ya. Akhirnya saya tuh di ruangan itu sweeping berempat itu, saya cari aja tuh dari lantai 1 ke lantai 2 ke pojok sampai ke toilet nggak ada orang. Udah ya ini udah nggak salah lagi, udah Cikunti ini kata teman saya gitu ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, jadi perusahaan nggak, maksudnya emang batas outsourcing kan sampai 4 tahun ya. Jadi untuk diperpanjang nggak bisa. Akhirnya dibilang saya bersyukur karena nggak nemuin gituan lagi. Dibilang nggak bersyukur saya karena nggak ngedapetin gaji yang sebesar itu lagi gitu ya. Sampai itu patroli terakhir juga kayaknya dia minta perpisahan bagaimana ya. Saya sempat digangguin juga di kamar mandi di lantai 3 kamar mandi. Saya astagfirullah kayak ada dia nyelatin, udah dia ketawa, tawanya kenceng banget kan. Terus saya lari bertiga tuh ke bawah. Pas itu ini kita mau kerja, mau terakhir aja, saya bilang sama teman, kerja mau resign aja kok digangguin, saya bilang gitu ya. Tahu kali dia udah tahu kali kita mau habis kontrak, kata teman saya ngomong begitu. Udah bodo amat, saya bilang sampai teriak saya tuh di gedung, goodbye, besok gua gak ketemu lagi, gua habis kontrak, saya merdeka. Udah pas itu udah saya keluar dari PT itu kan. Pas keluar dari PT itu saya pindah lagi ke perusahaan yang baru. Perusahaan ini emang pas perusahaan baru ini ada di area Bekasi, tadi kan di Jakarta. Pas di Bekasi ini sama aja, maksudnya patroli tetap jalan 2 jam sekali, cuman agak mendingan. Sampai ada karyawan yang meninggal pas lagi akhiran. Pas lahiran saya patroli sama teman-teman ini, anak Lombok kan siapa yang berani dia. Alhamdulillah saya di situ jadi Danru, komandan regu. Saya patroli, karyawan habis ada yang meninggal, dapat 3 hari saya patroli di area ruangan. Pas masuk aja, waduh itu bau amis, bau darah, sampai kotak punya baunya. Pas itu saya patroli ke ruangan samping, ke ruang direksi, bukan di ruangan dia. Itu masih baunya masih nyengat banget ya. Udah saya matiin AC sama lampu. Pas masuk ke ruangan dia aja sampai bau banget itu, bau amis, bau darah. Ya Allah, udah pas itu dengkul saya lemes itu, dengkul. Soalnya saya dari kecil emang takut orang mati beranak ya. Paling takut saya mau orang mati beranak. Pas udah naik ke lantai 2 di tangga, teman ngomong, ada anak-anak bosnya ngomong, bau gituan ya, kata gitu ya. Lu makin ngomong lagi ya gitu ya.
Mau nggak mau dong saya ke lantai 2 kan, matiin lampu sama AC. Terus dia mau naik ke lantai 3, saya tarik aja tangannya udah. Lu kemana? Lantai 3 lah belum, katanya. Nggak usah, udah gue tanggung jawab, saya kata begitu ya. Turun ke bawah. Turun, saya omelin tuh di bawah. Lu lain kali kalau kayak gitu jangan ngomong di tempat, saya bilang. Emang kenapa? Lah gue takut, saya bilang gitu ya. Mana harus beranak, kata saya begitu kan ya. Sampai pas itu kelar udah tuh, kelar nyambung lagi. Pas besok malam sepatroli lagi di ruangan itu juga saya kena. Di lantai 1 itu yang kejadian sering ke lantai 1 itu dia yang bukain pintu, saya di belakang dia, tapi dia nggak denger ada orang assalamualaikum, suara cewek. Saya jawab waalaikumsalam gitu ya. Udah, saya nggak ngomong sama teman saya yang anggota saya tuh. Kalau ngomong mungkin dia lari, kayak nggak tahu apa aja gitu. Orang ini tetap lampu matiin, AC segala macam, udah kelar. Dia mau naik ke lantai 2, saya tarik lah. Lu kemana? Lantai 2, nggak usah, udah turun. Emang apa? Saya cuma ngedipin mata. Soal saya ngedipin mata dia udah paham. Udah pas di keluar dia nanya, ada suara ya? Ada, saya bilang. Ngapain dia? Dia assalamualaikum sama kita. Tapi gue jawab, saya kata begitu, waalaikumsalam. Tapi gue nggak denger. Ya kan cuma 1 orang. Kalau gitu saya kata begitu ya nggak mungkin lah 2 orang. Oh ya udah dah katanya. Untung katanya ngebilangin. Kalau gue bilangin lu takut pasti lari kan, saya bilang gitu ya. Iya sih gue masih lari, kata dia gitu. Udah. Berjalan waktu ada di area gudang lagi tuh. Sampai di area gudang itu, gudang rolling door ya. Gelap. Saya dengar emang saya dengar ada yang nyapu di dalam sekitaran jam berapa tuh? Jam 1-an. Reok ya udah. Dan kata teman saya, komandan saya mah gitu dandul kan, komandan apa? Dengar nggak? Udah biarin aja, kata gitu. Jalannya sono. Jalan. Ada yang bagel tuh, pakai batu kerikil di gentengnya gitu ya. Gentang. Ya udah. Nah itu anak buah saya ngomong kesel, pas kesel digebrak sama dia tuh. Gubrak aja kan. Rusuh lu katanya gitu ya. Saya bilang lu ngapain sih ngeladenin gituan, saya bilang gitu ya. Lagian tanya nakut-nakutin mulu kata dia gitu ya. Nggak lama lagi ngegerung dia bunyi. Serem banget bunyi gini nih. Gitu ya. Lah. Kok ada suara itu apaan ya? Gituan tanya kata dia. Udah saya bilang jangan kabur. Saya bilang kalau kabur bukan makin jadi tongkrongin, saya tongkrongin kan ya. Pas saya tongkrongin itu di belakang ada putih-putih. Tapi putih-putihnya tuh bukannya di bawah, di atas. Ya ini pocong apa ya? Saya liatin dulu, biarin. Yang ngiatin, saya bilang tongkrongin aja. Saya tongkrongin, posisinya lagi gerimis, udah. Pas itu udah jalan-jalan rese. Aduh, udah nggak bener ini, auranya udah jelek. Dia masih belum puas sama kita, saya bilang dia. Udah pos. Pas masuk malam lagi, saya di pos berdua sama dia. Tiba-tiba itu ada kain putih terbang. Nah itu parah, maksudnya kain putih terbang itu bukan saya doang ngeliat, dia juga ngeliat. Lihat komandan. Emang lu lihat? Saya bilang gitu ya. Lihat lah katanya orang kain putih terbang gede begitu, kata dia gitu ya. Itu hilang kemana? Saya bilang gitu ya. No, katanya naik pohon mangga, kata gitu ya. Masa kain bisa naik pohon mangga? Nah itu bukan kain biasa katanya. Kalau bukan kuntilanak siapa lagi kata teman saya tuh. Udah biarin aja dah, saya bilang gitu ya. Di situ auranya kalau dari jam 2 sampai jam 4 kencang banget itu aura ininya. Gue bisa kencang banget. Pas itu udah biarin aja, penting jangan bunyi, saya bilang gitu kan. Udah. Dengan berjalannya waktu sampai saya ngimpi sama di situ. Cewek juga. Sampai kaki saya digerakin itu sama dia. Sampai dibuka lebar dari selangkangan saya, dia naik tahu saya nggak bergerak. Kemungkinan sih kayak mau direp-rep gitu sama dia. Saya diperkosa gitu. Iya, kayak diperkosa gitu. Pun dari selangkang gini, dari ini. Oke. Kaki saya yang tadinya rapet dibuka sama dia. Pas saya salah tidur di depan pintu. Pas dibuka sama dia, udah tuh. Saya bacaan, saya teriak minta tolong. Emang mulut saya kayak dikunci, nggak bisa ngomong saya. Udah saya, pas udah bacain segala macam, lepas saya tuh. Saya bangun, saya ngomong, lu tadi
nggak mau nolongin gua. Kata dia. Apaan sih orang katanya kagak tahu, emang ente diapain, kata dia gitu ya. Gua direp-rep, saya kata begitu ya. Lah saya kagak tahu, kata teman saya. Capek banget ini, kata saya gitu ya. Gua kayak abis lari maraton, saya bilang gitu, capek banget, kayak orang di Indian bagaimana gitu Pak. Udah tuh, udah makanya lu jangan tidur di depan pintu dah, saya bilang gitu ya. Lah lagian ente baca apa tidur katanya nggak baca doa dulu katanya. Udah, saya nanya tuh sama orang-orang lama di situ. Emang katanya lu mau diapain di sini, kata orang lama. Saya ngomong kan, saya jebak dulu omongan. Emang dulu diapain? Di sini ada namanya ini katanya, cewek. Udah baru saya cerita dan nyambung dah. Gimana saya kena gini. Udah. Kena juga saya tuh. Di situ semuanya hampir kena kalau yang baru. Minimal diimpiin. Oh gitu. Iya, dulu emang ada situ korban pemerkosaan juga zaman dulunya. Dengan berjalannya waktu ada di satu bagian ada yang meninggal bagian lapangan. Udah pas meninggal dapat berapa hari, anggota saya patroli, saya jam belakangan, tiba-tiba jam 9 matiin AC, ada orang pakai baju seragam di tengah-tengah. Pas itu dia masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, teman saya ingat wajahnya hancur, terus kakinya nggak ada. Pas dia masuk, si itunya masuk ke ruangan ini ya, ruangan gudang yang kan di tempat itu ada gudang juga, tempat yang paling pojok soalnya. Nah teman saya udah ketakutan, dia narik saya keluar. Emang apa? Tadi saya ceritain gitu ya, si Anu katanya yang kemarin meninggal, lu mau ngiat gua katanya tengah-tengah tadi jalan. Untung gua nggak ngikutin sampai ke sono, saya bilang gitu ya. Serius, makanya lu kan gua tarik, kata dia gitu ya. Udah makasih banget, saya bilang gitu ya. Udah, emang kemarin ada yang meninggal di situ. Jadi teman saya ngelihat langsung gitu, cuman nggak berbentuk wajah dia, cuman fisiknya doang, mukanya udah hancur, sama kakinya nggak ada. Pakai seragam dia sama. Oh itu security juga gitu yang. Enggak, dia bagian karyawan. Karyawan. Pas itu udah, pas jalannya waktu di situ makin lama makin banyak yang meninggal, ada lagi meninggal sampai belum lama. Pas saya masuk, jendela digoyang-goyang, sampai teman saya tuh liatin, dibiarin mau keluar kali dia, kita masuk dia keluar kali lewat jendela, saya kata begitu ya. Emang dioyak-oyak gitu, bukannya kena angin, kalau angin beda. Ini mah sampai kayak gini. Udah biarin. Matiin aja, fokus matiin AC aja sama lampu gitu mah, nggak usah kayak gitu dah. Udah. Ada di lantai 3 tempat rapat lagi itu. Itu aurnya paling kenceng gitu. Sampai saya tuh kalau di lantai 3 itu di orang rapat. Kalau ke situ bukan saya doang, semua rekan-rekan saya di situ pasti ngedon. Soalnya di situ kalau dibilang apa ya, biangnya di situ, ukuran mata dia gedenya kayak jendela. Ukuran mata dia gedenya kayak jendela. Kita bingung bayangin kayak apa tuh ya gedenya ya. Gede banget. Iya, mata dia dong kayak jendela. Udah, pokoknya kalau di orang rapat itu udah aurnya kencang banget. Berarti gangguan hampir tiap hari ya? Enggak sih, kalau tiap hari enggak, tapi kalau biasanya di situ paling sering malam Senin. Malam Senin justru, bukan malam Jumat kayak gitu. Soalnya malam Jumat di Kamisnya banyak karyawan. Kalau malam Senin kan enggak, hari Minggu mereka pada libur ya. Gitu. Sehingga digangguin. Tapi ini beda nih sama, maksudnya kayak kalau yang tempat yang sebelumnya kan memang ini bekas kuburan ya. Nah kalau yang tempat barunya ini lembabnya apa? Kedekat air? Iya, dikelilingi sama air. Kiri kanan tuh air semua. Sungai gitu. Iya. Oh. Tapi kayak pohon-pohonan gitu. Ada di situ, bahkan banyak di situ pohonannya. Paling banyak situ pohon mangga banyak, segala pokoknya banyak banget pohonan di situ ya. Paling banyak. Sampai ada kan di situ kan kita karyawan juga kan 24 jam ya. Ya. Sampai ada jam 2 lari-larian tuh.
katakanlah operator ya, Iya. laporan ke security jam 2. Oh bang, apa? Tolong gue bang katanya. Ngapa sih lu jam 2 begini? Gue naik ke atas katanya. Ada apa? Kalong atau gitu. Lu mau kalong takut saya bilang gitu ya. Lu kalau ngeliat bang pasti takut katanya. Emang apa katanya? Itu kalong katanya palanya nyungsep, palanya di bawah, kakinya di atas. Udah gitu gue gedenya kayak orang kata gitu, matanya merah. Lu ngarang lu saya bilang gitu ya. Ngapain sih gue ngarang katanya, orang gue hampir jatuh berdua kata dia gitu ya. Bukannya kalong emang kepalanya di bawah ya? Iya nyungsep, cuman dia gedenya kayak orang ini yang dilihat sama operator ini. Udah saya ke sono kan berdua tuh ya. Saya bilang emang tempatnya paling pojok itu pak, maksudnya paling perbatasan kali sama ini. Saya bilang ini mau bukannya ini mah biang ya, saya bilang gitu tuh mah jin dah. Pas itu udah, kalau tiap bulan kan kita kan ngisi kulkas ya buat bos-bos itu kan, ada tuh dari pusat tuh polisi yang ngisi. Kata dia, Dan, gue ngisi kulkas ini ya buat bos yang di lantai 1, lu yang di lantai 2 kata saya gitu kan. Ya udah, dia udah selesai. Lu lanjutin ya katanya bos yang di lantai 2. Ya udah dan saya lanjut bos lantai 2. Gue pulang udah, malam Jumat tuh posisinya. Pas jam 9, saya isi semua sama anggota saya. Kulkas sudah rapi, udah. Pintu kaca kan gede ya. Pintu kaca gede, saya tutup semua. Pas kaki mau ngelangkah, itu pintu dia ngebuka sendiri. Bunyi. Reok, guprak aja. Nah teman saya ngeliatin aja. Ngapa lu? Itu bos yang siapa yang buka katanya kaca ya. Udah jangan bikin gitu, turun aja ke bawah. Udah tuh. Saya bilang itu mah udah nggak salah dah, dia juga dah gituan dah. Entah itu apa kita nggak paham dah. Pokoknya di situ pokoknya kalau ada anak baru pasti dikerjain. Ada kemarin belum lama ada anggota baru. Saya ajarin, pokoknya letak ini nih, matiin lampu sama AC, iya katanya. Udah bisa, udah dapat seminggu ceritanya tuh. Dapat seminggu dia udah apa sebenarnya. Itu ke lantai 2. Dia diem kayak orang goblok kan. Ini juga begini kan, kayak jadi lupa begini kan. Pas ke lantai 3 lupa semua tuh, matiin lampu yang mana. Pas itu dia cerita di bawah. Udah selesai. Kemudian, kenapa? Tadi niat nggak katanya di kaca ada yang ngintip. Perempuan apa laki? Nggak jelas dia katanya. Soalnya kan kacanya hitam katanya gitu ya. Paling juga manusia, saya nggak mau nakutin dia. Nggak mungkin tanya kata dia gitu ya. Manusia udah pada pulang semua kata dia gitu ya. Saya mau ngomong terus terang, saya kasihan juga dia kan baru ya. Sampai dia udah ngomong. Tadi juga katanya lantai 2. Pas situ di ruang sebelah, saya ngelihat orang sama muka saya tuh seperti dia kata dia gitu. Udah tinggi kata dia gitu. Oh ya udah dah, kalau lo tahu mah saya bilang gitu ya. Cuman bisa-bisa jangan terlalu ini, saya bilang gitu ya. Jangan terlalu takut juga, biasa aja. Saya bilang saya juga nggak mau, gue juga nggak mau nakutin lo, saya bilang gitu. Udah, pokoknya setiap malam Senin itu kadang-kadang selalu aja ada gangguan malam Senin itu ya. Iya. Nah di sini berarti Bang Dedi ini udah berapa tahun nih kerja di situ? Di situ mau jalan 5 tahun sih. Oh masih? Oh masih sekarang. Tapi kalau yang sebelumnya itu cuma 4 tahun. Iya 4 tahun doang. Nah bedanya sama yang dulu kan ini kontrak, ini masih kontrak juga? Ini masih kontrak juga. Oke, ya di tempat yang. Tapi dari yang sebelumnya lagi tuh ada kerjanya masih jadi security juga. Security gitu? Juga. Hobi ya. Bukannya hobi sih, yang udah umur gitu ya. Dan kerja kemana lagi udah tua kan. Kalau maksimum kan umur 35. Iya di Indonesia gitu ya. Iya. Kita udah berumur dikit, udah 30 tahun aja kayaknya udah susah ya. Kerjaan. Beda sama di luar ya. 30, 40, 50 selagi dia punya skill masih diterima gitu. Iya ya. Susah. Aduh. Oke, selanjutnya setelah itu berarti di sini masih ya tadi ya masih kerja di sini ya. Iya. Tapi nggak takut gitu ini Bang. Baik lagi. Ya gitu kemana gitu udah tua ya. Iya. Yang penting perbanyak ini aja doa gitu Bang, ibadah pasti. Amin. Semua hal-hal yang negatif itu ya buang-buangin dah ya. Ya, buang-buangin. Oke. Bang Dedi, dari sini ada yang mau disampaikan lagi nih sebelum kita akhiri? Cukup. Nggak ada yang mau disampaikan pesan-pesannya buat istrinya mungkin?
Nggak ada tuh, takut tuh isinya mah apa? Saya nggak bisa ngomong apa di sini. Oke Bang Deddy, terima kasih. Oke Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Deddy. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung pengalamannya di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Terima kasih buat waktunya. Silakan dihabiskan kopinya. Sampai jumpa.